محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada tahun 597 Hijriah, melambungnya harga makanan pokok di Mesir berakibat pada kematian massal. Kematian hadir tak pandang bulu, baik kepada kaum fakir maupun orang kaya. Selama 1 bulan dalam tahun ini, Al-Adi mengafani 220.000 mayat dengan biaya darinya. Orang-orang memakan anjing, mayat, dan anak-anak kecil. Kedua orang tua memanggang anaknya, lalu memakannya. Fenomena ini jamak terjadi di kalangan masyarakat kala itu. Ketika anak-anak kecil dan mayat telah habis, orang-orang yang kuat menyerang yang lemah, lalu menyembelih dan memakannya. Hingga ada suami yang menyembelih istrinya dan memakannya. Hal ini juga menyebar di kalangan masyarakat tanpa ada pengingkaran dan pengaduan. Bahkan satu sama lain saling memaklumi. Pernah seorang dokter dipanggil untuk mengobati pasien, tapi begitu sampai ia disembelih dan dimakan. Seorang laki-laki suatu saat memanggil dokter yang pandai. Ia begitu takut berjalan bersama dokter itu. Melihat si dokter, laki-laki itu pun bersedekah kepada setiap yang ia jumpai di jalan. Ia bahkan berzikir, bertasbih kepada Allah. Dokter pun menjadi ragu, menghayalkan hal yang tidak-tidak kepada laki-laki itu. Meski demikian, ketamakan telah menyeretnya untuk terus berjalan bersama laki-laki itu. Sampai ia di rumah si laki-laki, lalu keduanya masuk dan ke dalam rumah. Ternyata rumah tersebut telah hancur. Dokter pun menjadi ragu. Pemilik rumah keluar dan berkata kepada laki-laki yang bersama dokter, "Meski dengan terlambat, Anda telah datang kepada kami dengan satu buruan." Mendengarnya, si dokter segera melarikan diri, dan laki-laki terus mengejarnya dengan cepat. Dan akhirnya setelah susah payah, si dokter bisa selamat dari kejaran laki-laki itu. Sungguh, ini sebuah kejadian sangat langka. Orang-orang memakan anak-anak mereka. Sampai batas ini kita belum pernah mendengarnya. Saya khawatir kisah ini hanya dilebih-lebihkan. Tetapi Ibnu Katsir adalah seorang sejarawan yang jujur dan terpercaya, sehingga hanya Allah saja yang tahu kejadian sebenarnya. Kepentingan kita adalah melihat realitas yang ada dan memuji Allah dengan pujian yang banyak. Seorang peminta pada masa kita sekarang ini tidak ada yang tidur tanpa makan malam, meskipun ada di antara mereka yang mengeluh karena kelaparan. Keadaannya tidak sampai seperti yang kita baca dalam kisah di atas. Oleh karena itu, marilah kita menerima keadaan ini dan memahami perbedaan antara dua kondisi di atas. Saya berdoa semoga Allah tidak membebani kita melebihi kemampuan. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155.